La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saumi Mubarak. Saya kelas 11 dari Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akhlak tercela. Yang pertama yaitu israf, yang kedua tabdzir, dan yang ketiga bakhil. It's a sign of respect. We've got to watch this man continue to dominate. A statement is being made. Dr. Lupo at the end of this game, he'll most likely be crowned the best Fortnite player in the world. I've never seen anybody play in a competitive Fortnite match with a smile on his face like this kid right now, but he is absolutely... Wahai teman-teman, sering sekali kita menemui perilaku seperti ini. Bahkan boleh jadi kita sendiri yang ikut melakukannya. Beberapa orang menganggap perilaku tersebut hal yang sangat biasa. Wahai teman-teman, tahukah kalian bahwa perilaku tersebut adalah perilaku tercela, yang tentunya perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari kita banyak yang menganggapnya sebagai suatu kebanggaan, seperti menang dalam sebuah lomba, padahal itu tidak mendatangkan manfaat melainkan hanya membuang-buang waktu. Ketahuilah teman-teman, itu merupakan sifat berlebihan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak tahu bahwasanya nikmat di dunia ini hanya sementara dan kematian itu nyata. Dan kita akan dimatikan. Berhati-hatilah sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Dan ingatlah teman-teman, hendaklah kita membelanjakan harta sesuai dengan kadarnya. Hindarilah sikap berlebihan. Dan ingatlah wahai sahabat muslimin, hendaklah kita makan sesuai dengan kadar apa yang kita butuhkan. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dan hindarilah berlebihan dalam makanan, karena hal tersebut dapat menimbulkan mudarat bagi diri pribadi dan bisa juga bagi orang lain. Dan ketahuilah, segala yang berlebihan itu tidak baik, dan Allah pun tidak menyukai orang yang berlebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Bahkan dalam ibadah sekalipun kita dilarang untuk berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai amalan yang istiqomah terus-menerus walaupun sedikit. Karena berlebih-lebihan cenderung membuat kita malas beribadah, kemudian membenci suatu peribadatan dan malas menjalankan beban agama. Bahkan kita cenderung sangat malas untuk melaksanakannya, hingga kita berhenti dalam melakukan suatu peribadatan tersebut. Karena itu, hendaklah kita menghindari perbuatan israf, karena ia merupakan akhlak tercela
yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik dan tentunya menimbulkan mudarat dan tentunya menimbulkan kerusakan. Wahai sahabat muslimin, tentu acara tersebut tidak asing lagi bagi kita. Bahkan boleh jadi kita sendiri juga pernah melakukannya. Ketahuilah wahai teman-teman, perilaku tersebut merupakan perbuatan tabdzir, yang berarti pengeluaran yang bukan hak atau boros. Dan pelaku dari perbuatan tersebut disebut dengan mubazir. Dan ketahuilah wahai teman-teman, coba kita renungi kembali berapa banyak duit yang telah kita hambur-hamburkan untuk membeli sebuah kembang api yang begitu banyak, yang sebenarnya duit tersebut dapat kita pakai untuk haknya yang lebih bermanfaat, seperti memberi anak yatim dan lain sebagainya. Dan ketahuilah, orang yang mubazir merupakan saudara syaitan, dan setan menyukai perbuatan tersebut karena ini merupakan salah satu daripada jebakan setan untuk menjerumuskan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang mubazir merupakan saudara daripada syaitan dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Robnya. Wahai sahabat muslimin, hendaklah kita menginfakkan sebagian harta kita, menyedekahkan, membayar zakat, mengeluarkan sesuai hak yang ada dalam harta kita. Dan hendaklah kita menghindari perilaku bakhil, karena itu merupakan cara syaitan untuk mencari temannya di neraka kelak. Ingatlah segala nikmat yang kita dapatkan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik rumah yang megah ataupun
mobil mewah, ataupun kekayaan yang lainnya, ingatlah bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kita menjadi seperti Qarun yang menganggap hartanya merupakan hasil usahanya sendiri dan tidak mau bersedekah. Assalamualaikum, Qarun. Musa? Waalaikumsalam. Ada apa, wahai saudaraku Musa? Wahai Qarun, taatlah kepada Allah. Hentikanlah kesombongan dan kesewenang-wenangan. Tunaikanlah zakat. Wahai Musa, untuk ini sajakah kau menghentikan aku? Aku menasehatimu selaku saudaramu, dan karena aku adalah utusan Allah. Tidak, Musa. Tidak semudah itu. Aku telah bersusah payah mendapatkan ini semua. Janganlah kamu sombong, wahai Qarun. Tidaklah ini semua terjadi atas izin Allah. Ingatlah masa lalu. Bukankah dulu engkau hidup dalam kesusahan sampai kemudian Allah merubah nasibmu? Jangan bicarakan masa laluku, hei Musa. Dan hal ini tidak ada urusannya dengan Allah. Masya Allah. Sudah kelewat batas, Qarun. Ketahuilah wahai sahabat muslimin, 3 sifat tadi merupakan akhlak tercela yang tentunya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangi oleh syaitan, karena itu merupakan jebakan darinya supaya kita menjadi temannya di neraka. Karena itu mudah-mudahan kita bisa menghindari 3 akhlak tercela tadi dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, karena kebenaran datangnya dari Allah dan suatu keburukan datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah karena saya seorang santri yang masih sangat membutuhkan ilmu. Terima kasih.